Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Falaha dengan NIM 031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset yang sudah saya lakukan tentang analisis korespondensi. Nah, di sini judul dari mini riset saya adalah analisis korespondensi untuk mengetahui atribut unggulan buah jeruk. Di mana dalam mini riset ini akan ada beberapa penjelasan, yaitu yang mengenai pendahuluan, metodologi penelitian, terus hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Nah, alasan saya memilih komoditas jeruk adalah dikarenakan jeruk ini merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia dan merupakan salah satu kultivar jeruk yang potensial dikembangkan adalah jeruk manis. Prospek agribisnis jeruk di Indonesia ini cukup bagus dikarenakan potensi lahan produksi yang luas dan permintaan pasar yang semakin meningkat. Sedangkan permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia adalah produksi tanaman jeruk di Indonesia ini masih belum bisa memenuhi permintaan pasar. Hal ini dikarenakan produktivitas tanaman jeruk di Indonesia masih rendah, yang disebabkan oleh adanya serangan virus CVPD atau Citrus Vine Plume Degeneration, serta beberapa sentra penanaman mengalami penurunan produksi. Teknik budidaya yang dilakukan para petani jeruk ini juga masih tergolong tradisional. Hal ini dikarenakan masih terbenturnya dengan masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani jeruk. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atribut unggulan pada 5 jenis jeruk manis, yakni jeruk santang-santang daun, jeruk mandarin, jeruk bali, jeruk pontianak, dan jeruk jember dengan menggunakan analisis korespondensi. Nah, analisis korespondensi sendiri merupakan suatu teknik multivariat secara grafik yang digunakan untuk eksplorasi data dari sebuah tabel kontingensi yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel kualitatif. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan referensi bagi petani untuk dapat menyesuaikan aksesi yang akan dikembangkan dengan pasar ataupun target konsumen yang dibidik. Selanjutnya, metode penelitian. Bentuk kuesioner ini sendiri adalah kuesioner tertutup, di mana terdiri dari 5 atribut dan 5 jenis jeruk, di mana atributnya sendiri terdiri dari atribut rasa, atribut warna, atribut harga, atribut ukuran, dan atribut tekstur. Sedangkan untuk 5 jenis jeruknya sudah dijelaskan sebelumnya di tujuan penelitian. Selanjutnya, penentuan responden. Nah, penentuan responden ini saya ambil dari 25 responden dengan rata-rata respondennya itu kebanyakan dari perempuan dengan rentang usia dari 18 tahun hingga 35 tahun. Selanjutnya, proses analisis datanya yaitu dengan cara yang pertama menyebar kuesioner kepada 25 orang responden terlebih dahulu. Setelah itu, setelah diperoleh data dari 25 orang responden, maka dilakukan pengolahan data menggunakan SPSS. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, untuk data mentah dari hasil kuesionernya adalah seperti ini. Jadi, untuk atribut rasa sebanyak 12 orang memilih jenis jeruk santang-santang daun, sebanyak 14 orang memilih jenis jeruk mandarin, 5 orang memilih jeruk bali, 2 orang memilih pontianak,
dan 6 orang memilih jeruk jember. Untuk atribut warna, sebanyak 11 orang memilih jeruk santang-santang daun, 15 orang memilih jeruk mandarin, 6 orang memilih jeruk Bali, 2 orang memilih jeruk Pontianak, dan 1 orang memilih jeruk Jember. Untuk atribut harga, ukuran, dan tekstur, itu cara bacanya sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya dari hasil uji yang dilakukan menggunakan SPSS diperoleh bahwa sebanyak 95,5% penelitian ini hasilnya adalah akurat. Selanjutnya ini adalah hasil analisis yang sudah dilakukan menggunakan SPSS. Jadi data mentah yang ini hasil kuesionernya diuji menggunakan SPSS menghasilkan data seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa atribut buah jeruk itu kodenya dengan lingkaran biru, sedangkan lingkaran merah itu adalah kode untuk jenis jeruk. Nah, kalau dilihat dari sini, untuk jeruk santang-santang daun itu bisa dikatakan berdekatan dengan atribut warna, rasa, dan atribut tekstur. Sedangkan untuk jeruk mandarin ini berdekatan dengan atribut rasa dan atribut rasa, warna, dan tekstur. Jadi sama ya. Terus untuk yang jeruk Pontianak ini berdekatan dengan atribut tekstur dan atribut harga. Untuk yang jeruk Jember ini berdekatan dengan dengan atribut harga. Untuk yang jeruk Bali ini sendiri hanya berdekatan dengan atribut ukuran. Nah, kalau dilihat dari hasil ini, hasil analisisnya, ini kan letaknya berdekatan antara satu sama lain itu berdekatan. Jadi bisa dikatakan bahwa karakteristik setiap jeruk itu hampir sama. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini seperti yang dikatakan di pembahasan tadi, kalau karakteristik dari kelima jenis jeruk tersebut hampir sama dikarenakan letaknya itu berdekatan. Terus untuk atribut-atributnya itu atribut yang berdekatan itu artinya melekat. Selanjutnya, dari kesimpulan ini bisa dikatakan bahwa kalau dikaitkan dengan manfaat dari penelitian ini, jadi begini, kalau misalnya si petani A ini biasanya menjual hasil panen jeruknya itu di pasar A. Nah, sedangkan karakteristik konsumen di pasar A ini biasanya melihat dari segi tekstur, rasa, atribut jeruk itu yang paling cocok bagi konsumen di pasar A ini adalah dari jeruk santang-santang daun. Maka petani tersebut bisa menanam bisa menanam jenis jeruk santang-santang daun untuk selanjutnya. Jadi agar hasil panennya itu sesuai dengan selera masyarakat di pasar yang akan digunakan untuk memasarkan hasil panen jeruknya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.